Baik, sudah Anda coba nomor 1? Oke. Eh, Nomor 1, yang A ya. Diketahui AB elemen bilangan real, buktikan bahwa yang A, jika Anda punya A plus B itu sama dengan 0, maka B itu sama dengan min A. Oke. Sebenarnya ini yang sering Anda lakukan, yang dulu pernah saya bahas di kelas kalkulus ya, bahwa Anda biasanya mengatakan, oh ya, A-nya pindah ke kanan, berarti jadi minus. Tidak boleh ya, karena bilangan tidak punya kaki. Jadi di sini silahkan Anda gunakan apa? Sifat aljabar pada bilangan real ya, di mana bilangan real terhadap operasi penjumlahan merupakan grup, berarti dia punya inverse, kemudian punya elemen identitas atau punya elemen netral, kemudian berlaku sifat apa? Asosiatif dan seterusnya. Kemudian juga berlaku sifat komutatif. Kita bisa pakai sifat-sifat itu mulai membuktikannya. Perhatikan bahwa di sini karena harus berlaku untuk sembarang dua anggota bilangan real yang berbeda, maka buktinya kita mulai dari apa? Ambil sembarang AB bilangan real. Oke. Ambil sembarang AB bilangan real. Oke, diketahui atau dengan ya, dengan A plus B-nya sama dengan 0. Akan dibuktikan bahwa B itu sama dengan min A. Oke, teman-teman, di logika di mata kuliah LMH ataupun di pengantar struktur aljabar Anda sudah diajarkan untuk berpikir secara sistematis, yaitu Anda uraikan apa yang diketahui, ya kan? Anda uraikan apa yang akan dibuktikan. Oke, lihat modalnya apa saja yang bisa Anda gunakan. Oke, untuk membuktikan B sama dengan min A, ini seperti yang sudah saya gunakan caranya di perkuliahan. Jadi kita bisa mulai dari apa? Saya boleh menyatakan B itu sama dengan 0 ditambah B. Kenapa? Karena B tadi bilangan real, ya kan? Berarti ada elemen netral atau elemen identitas, sehingga B ditambah 0 sama dengan B ya. Atau 0 ditambah B sama dengan B. Kemudian karena 0 itu adalah elemen netral atau elemen identitas, maka apa? 0 dan A itu elemen bilangan real, berarti A ditambah min A ini sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi 0 yang ini bisa saya tulis A plus min A. Kenapa? Saya sudah punya A elemen bilangan real, berarti A punya inverse terhadap operasi penjumlahan, yaitu min A. Oke, ini boleh Anda uraikan di sini. Berarti terdapat min A elemen bilangan real. Oke, boleh Anda tambahkan atau Anda bisa langsung saja. Begitu ya. Baik, di sini Anda berarti sudah punya apa? A ditambah min A ditambah B. Kemudian apa? Saya mau pakai sifat apa ini? Kalau saya mau nuliskan begini, min A ditambah A plus B. Sifat apa ini, teman-teman? Asosiatif ya. Asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Berarti apa? Nah, diketahui tadi apa? Diketahui A plus B itu sama dengan 0. Oh, berarti A plus B saya ini adalah 0 ya. Sehingga ini jadi min A ditambah 0. Oke, karena min A tadi bilangan real, 0 elemen netral, berarti min A ditambah 0 sama dengan min A. Oh, jadi benar. Terbukti bahwa B itu sama dengan min A. Oke, seperti itu teman-teman, bagaimana alur pembuktian, bagaimana cara membuktikannya ya. Untuk yang B, C, dan D silakan Anda coba sendiri. Oke, ada pertanyaan?
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik. Bisa dipahami ya, sekali lagi kita menggunakan sifat aljabar pada sistem bilangan real ya. Oke, baik. Sekarang yang nomor 2. Buktikan bahwa jika AB bilangan real, teman-teman di sini saya ingin menegaskan bahwa AB itu sebenarnya apa sih? Hanya menotasikan untuk dua bilangan real yang berbeda, gitu ya. Hanya menotasikan untuk dua bilangan real yang berbeda. Nah, yang nomor 2, saya akan buktikan, oke, tadi yang penjumlahan, sekarang saya mau ke yang perkalian deh. Saya akan buktikan yang D ya, teman-teman. A, B, C nanti Anda coba sebagai latihan. Nomor 2, buktikan bahwa AB elemen R, maka nanti berlaku minus A per B itu sama dengan min A dibagi B jika B-nya tidak 0. Oke, berarti kita akan buktikan yang bagian D ya. Ambil sembarang, sekali lagi kita harus punya dulu bilangannya yang mau kita buktikan ya. Ambil sembarang A, B, bilangan real. Oke. Nah, sekarang dengan B-nya tidak 0 ya, teman-teman. Lihat di sini B-nya tidak 0. Akan dibuktikan bahwa minus dari A per B ini sama dengan min A dibagi dengan B. Nah, ini yang sering ada ya kejadian yang menuliskannya begini. Minus A per B itu sama dia ditulis min A per min B. Nah, ini udah jelas-jelas salah kaprah. Ya, ini salah banget. Oke. Ada yang seperti itu. Itu di masa lampau, tapi saya yakin Anda enggak ya. Oke, baik, kita akan membuktikan itu, teman-teman. Min A per B itu nilainya sama dengan min A dibagi dengan B. Lagi-lagi kita pakai sifat aljabar pada bilangan real ya, teman-teman. Oke, kita lihat bahwa di sini ya bukti ya. Kita tahu bahwa min A per B ini sama dengan, ini bisa saya tulis dengan apa? Ini kan min 1 dikali dengan apa? A, ya kan? Dikali dengan 1 per B. Betul nggak teman-teman? Kenapa sih saya boleh menuliskan ini? Ini adalah sifat apa? Asosiatif ya, dari apa? Perkalian pada bilangan real. Berlaku sifat asosiatif, ya kan? Oke. Oleh karena itu, berdasarkan sifat asosiatif, maka saya boleh menulis begini. Min 1, sorry. Min 1 dikali A dikalikan dengan 1 per B. Oke. Nah, min 1 dikali A, ini sama dengan apa? Min A berarti dikali 1 per B. Atau sama dengan apa? Min A per B. Gitu ya? Betul ya? Oh, ternyata benar ya. Jadi, terbukti bahwa minus A per B itu nilainya, sekali lagi teman-teman, bukan hanya penulisannya ya, di sini maknanya adalah nilai. Sekali lagi, nilai. Jadi terbukti bahwa negatif dari A per B, nilai negatif dari A per B, itu nilainya sama dengan negatifnya A dibagi dengan B. Nilainya sama. Oke, baik. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Oke, teman-teman, mungkin tidak semua sifat di
tidak semua latihan, tidak semua latihan-latihan di Bartel bisa saya bahas ya. Saya hanya mengambil hal-hal yang praktis yang kira-kira menurut saya perlu dibahas. Kalau yang kira-kira Anda pasti sudah bisa, maka tidak akan saya bahas ya. Baik, saya lanjutkan. Yang nomor 3 dari exercise 2.1 tidak saya bahas karena Anda pasti sudah bisa itu, sudah pernah Anda lakukan di kalkulus. Sekarang, kita akan coba membuktikan yang nomor 4. Nomor 4 mengatakan bahwa jika A bilangan real dan memenuhi A kali A itu sama dengan A, buktikan bahwa A-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 1. Ya. Jadi, kalau Anda punya bilangan real yang memenuhi A kali A itu sama dengan A, itu hanya berlaku untuk bilangan 0 atau bilangan 1. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau yang untuk 0 itu jelas ya. Kenapa? Kenapa? Kalau A-nya kalau A-nya sama dengan 0, ini jelas. Untuk A sama dengan 0, jelas pernyataan benar. Oke, Anda punya sifat atau teorema yang di awal bahwa mengatakan bahwa A kali 0 sama dengan 0 untuk sembarang A bilangan real. Oke, berarti itu berlaku juga untuk 0 ya. Oleh karena itu, pernyataan di atas benar untuk nilai A-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau A-nya tidak 0, A-nya sekarang enggak 0 nih. Ya kan? Dan berlaku A kali A itu sama dengan A, maka kita akan tunjukkan A-nya itu sama dengan 1 ya. Sekarang kita lihat. Kita bisa menuliskan A kali A dikalikan dengan 1 per A itu sama dengan, jadi sekali lagi, saya boleh menuliskan A kali A dikalikan dengan 1 per A itu sama dengan apa? A dikalikan dengan 1 per A. Kenapa? Lihat teman-teman, tadi diketahui apa? A kali A itu sama dengan A. Berarti ini sama dengan A. Oke, baik. Selanjutnya, karena A bilangan real, berarti terhadap operasi pergandaan atau perkalian, 1 per A adalah inverse-nya ya. Ingat, ini pasti inverse-nya. Kenapa? A-nya kan A-nya tidak 0 ya. Jadi, dia pasti inverse-nya A. Oleh karena itu, berdasarkan sifat aljabar pada bilangan real, bahwa R terhadap operasi pergandaan, kecuali 0, itu merupakan grup ya. Oleh karena itu, A kali 1 per A dikalikan inverse-nya, nilainya adalah 1. Oke? Ya. Nah, di lain pihak, teman-teman, di sini A bisa saya tulis sama dengan A dikalikan dengan A 1 per A. Jadi ini kita simpan dulu ya, teman-teman. Ini kita simpan dulu. Saya kasih nama star. Kan, oh berarti nilai ini tuh sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang A itu sama dengan A dikalikan dengan A dikali 1 per A. Betul nggak? A itu sama dengan A dikalikan A 1 per A. Kenapa? Kan ini 1 ya. A dikali 1 per A kan ini 1. 1 dikali A. 1 adalah elemen satuan. Berarti itu sama dengan A. Betul ya? Saya boleh menuliskan seperti ini. Nah, berdasarkan sifat asosiatif pada bilangan real, oke. Berarti ini menjadi apa? A
Oke, ini menjadi apa, teman-teman? Berdasarkan sifat asosiatif, berarti ini bisa saya tulis A kali A dikali seper A. Oke, ini. Jadi dari sini berdasarkan apa? Sifat asosiatif pada operasi pergandaan. Oke. Karena diketahui A kali A itu sama dengan A, berarti apa? Ini A, yang ini A, ya kan? Oke. Ini berarti dikalikan dengan 1 per A. Oke, A dikali 1 per A itu tadi sama dengan 1. Oke, gitu ya teman-teman. Atau bisa langsung saja bahwa ini tadi kan ini ya sama dengan 1. Berdasarkan bintang ini, dari sini bisa langsung sama dengan 1. Oke, berarti benar bahwa nilai A itu sama dengan 1. Jadi, latihan 4 ini mengatakan bahwa untuk sembarang bilangan real yang memenuhi A kali A itu sama dengan A itu hanya 0 atau 1. Untuk yang 0 jelas, jadi tidak perlu kita buktikan. Untuk yang sama dengan 1 di situ, berarti kalau dia sama dengan 1 berarti A-nya tidak 0. Baik, ada pertanyaan untuk latihan soal nomor 4? Saya persilahkan. Oke, baik. Di video saya yang terakhir, saya di perkuliahan itu, saya sudah membuktikan sifat bilangan rasional ya, teman-teman. Jadi tidak ada bilangan rasional R sehingga kalau dikuadratkan nilainya sama dengan 2 ya. Nah, sekarang di sini kita mau pakai teorema itu ya untuk menunjukkan bahwa ini tunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional S yang dikuadratkan itu nilainya sama dengan 6. Nah, sebenarnya di sini cara membuktikannya, langkah pembuktian hampir sama, tapi bisa lebih ringkas daripada apa namanya pembuktian kita yang kemarin ya, yang kuadrat itu sama dengan 2 itu ya. Yang teorema 214 di bukunya Google Bartel, di Robert G. Bartel. Oke, baik, kita akan coba buktikan yang ini sekarang, teman-teman. Ya, ini hampir sama sih sebenarnya. Jadi, eh kita lihat S. Oke. Sekarang kita lihat kalau Q itu elemen tadi kita boleh pakai cara yang sama seperti apa namanya yang kemarin, tapi sini saya coba cara yang singkat aja. Misalkan gitu ya. Misalkan Q itu adalah elemen bilangan bulat. Oke. Dan 3Q kuadrat itu adalah bilangan genap apa bilangan ganjil 3Q kuadrat, teman-teman? 3Q kuadrat adalah bilangan genap. Hah? Genap ya? Genap. Oh, pakai bilangan. 3Q kuadrat adalah bilangan genap. Oke.
Kalau 3Q kuadrat itu bilangan genap, Q kuadrat bilangan ganjil apa genap, teman-teman? Genap, Bu. Ganjil atau genap? Genap. Semua percaya itu genap? Hmm? Ini hampir sama ya, teman-teman. Analisanya kayak yang kemarin, Q kuadrat sama dengan 2. Tidak mungkin ada bilangan R kuadrat itu bilangan rasional R, sehingga kalau dikuadratkan sama dengan 2. Nah, sekarang ini sama pembuktiannya. Kalau 3Q kuadrat itu adalah bilangan genap, maka ini alasnya sama, nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya, maka Q kuadrat itu adalah bilangan genap. Oke. Kalau Q kuadratnya genap, berarti Q-nya ganjil apa genap? Hah? Ini juga udah. Akibatnya apa? Q-nya genap atau ganjil? Q-nya juga genap ya. Q juga bilangan genap. Oke. Kalau Q-nya genap sekarang ya, berarti kalau saya punya P per Q dikuadratkan ini sama dengan 6 ya, maka P-nya ganjil atau genap, teman-teman? P-nya ganjil atau genap? Ini loh. Dari sini kan P kuadrat berarti sama dengan 6Q kuadrat, ya kan? Oke? 3Q kuadrat genap. Berarti ini 2 dikali 3Q kuadrat. Oh, berarti P kuadrat saya bilangan genap, ya kan? Kalau P kuadrat genap berarti P-nya genap, gitu kan? Berarti P-nya adalah bilangan genap. Oke, karena P bilangan genap, misalkan atau namakan P itu sama dengan 2M. Karena P-nya genap ya. Ini dari sini tadi disimpulkan P kuadratnya genap ya, teman-teman ya. P kuadrat bilangan genap berarti P-nya juga bilangan genap. Sekarang karena P-nya genap, namakan P sama dengan 2M. Oleh karena itu, kalau saya kuadratkan ini, berarti menjadi P kuadrat sama dengan apa? 2M dikuadratkan. Ya, ini tadi sama dengan apa? Wah, sorry. Ini saya maunya bukan gitu deh. Oke, sebentar. Kalau P sama dengan 2M, ya, oke, berarti di sini M-nya suatu bilangan asli ya. Untuk suatu M bilangan asli. Aduh. M elemen N ya. Oke, dari sini teman-teman berarti gimana? M saya berarti sama dengan 3Q kuadrat ya. Karena P Ya, Bu. itu sama Iya, dengan betul. 2 dikali 3Q kuadrat. Terus saya namakan P sama dengan 2 kali M. Ya kan? Berarti M saya adalah Ya, 3Q kuadrat gitu ya. Ini enggak.
Oke. Oleh karena itu, M itu sama dengan 3Q kuadrat. Oke. Sebentar. Nah, kalau begitu berarti di sini bentar. Ini saya pakai cara yang kemarin, aduh lupa saya. Saya andaikan ya, ini kan tadi yang akan ditunjukkan tidak ada bilangan rasional kalau dikuadratin itu sama dengan M. Ini saya andaikan sebaliknya. Lupa. Andaikan sebaliknya. Berarti andaikan sebaliknya, koma. Berarti ada S elemen Q, elemen bilangan rasional, sehingga Q itu sama dengan P per Q. Kok Q sih? S, sorry. Oke, S yang ini ya. Ada S elemen Q sehingga S itu sama dengan P per Q ya. Q-nya tidak nol, Q-nya bilangan bulat. Q bilangan bulat. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini sama sih kayak kemarin. Tadi nggak saya ini kan ya. Ini saya ambil atau saya asumsikan PQ-nya itu GCD-nya atau saling prima. Seperti kemarin ya. Seperti yang R kuadrat sama dengan 2, nanti Anda lihat. Jadi, saya ulang. Untuk membuktikan ini tidak ada bilangan rasional S sehingga S kuadrat sama dengan 6. Saya andaikan sebaliknya, berarti nanti ada S elemen bilangan rasional sehingga S sama dengan P per Q. Dengan PQ itu saling prima. Saling prima itu maksudnya gini, GCD-nya atau FPB ya, faktor persekitaran, faktor berserikat terbesar. Apa Anda singkatnya ya? Ini GCD-nya itu 1. Ya. Jadi misal 3 sama 5 gitu ya, itu saling prima ya. Oke. Oke. Ini syaratnya ya yang tadi. Nah, PQ misalkan PQ bilangan bulat. Oleh karena itu 3Q kuadrat itu adalah bilangan genap. Ya kan? Kalau 3Q kuadrat bilangan genap, maka Q kuadratnya pasti bilangan genap juga. Akibatnya Q-nya juga genap. Nah, kalau Q-nya genap dan PQ tadi itu saling prima ya, teman-teman di sini seharusnya di sini ada tambahan ya. Karena P dan Q ini saling prima gitu ya, teman-teman. Saling prima, maka seharusnya P itu bilangan apa? Genap atau ganjil? Dia bilangan harusnya ganjil ya. Oke. Aduh. Oke, ini hampir sama seperti yang kemarin. Sebentar, ini yang bawah saya hapus dulu ya. Nanti malah membingungkan. Bentar ya. Jadi, sini. Nah, tetapi karena tadi kita misalkan S itu sama dengan P per Q